Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar Pasuma. Saya di sini akan membahas hasil dari tugas saya pada mata kuliah Etika Bisnis atau Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Hajah AS/WSI SE MSI. Baik, pada tugas Etika Bisnis saya kali ini, saya akan menganalisis suatu perusahaan, yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, yang dimana hasil bahasan saya kali ini akan saya bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah profil atau informasi seputar perusahaan. Yang kedua, permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, hubungan etika bisnis dengan permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan membahas profil atau informasi seputar perusahaan. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk atau dengan kode emiten DPUM merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya perikanan dan perdagangan. Perusahaan ini didirikan pada 9 Mei 2012, di mana sebelumnya berbentuk CV dengan nama CV Dua Putra Dewa. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk berkantor pusat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan utama dari perusahaan ini adalah bergerak dalam bidang perikanan terpadu, perdagangan, dan pengolahan hasil laut dengan memiliki fasilitas produksi berupa cold storage, contact freezer, tunnel freezer, freezer truck, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Hasil produksi dari perusahaan ini berupa semua jenis ikan laut, udang tambak, cumi, dan gurita. Selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk merupakan permasalahan yang berkelanjutan dan sudah cukup lama terjadi. Maksudnya, permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini sebenarnya sudah timbul sejak tahun-tahun yang lalu dan terus berlanjut serta membesar dari tiap tahun ke tahun. Yang dimana setelah saya analisis, urutan permasalahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan pada penjualannya, yang dimana akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Lalu permasalahan ini ditambah pula dengan disuspensinya saham perusahaan oleh Bursa Efek Indonesia, yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menjual sahamnya ke masyarakat. Lalu pada tahun 2019, perusahaan kembali mengalami penurunan pada penjualannya, dan penurunan ini cukup drastis, yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Hal tersebut diakibatkan dari terbakarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, pada tahun 2020, perusahaan kembali mengalami penurunan, serta kerugian pada penjualannya atau kegiatannya. Lalu permasalahan ini ditambah pula dengan kembalinya disuspensi saham perusahaan oleh Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya yang seperti teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ini adalah grafik dari kinerja perusahaan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. Yang dimana dari tahun 2017 yang awalnya perusahaan ini memperoleh keuntungan, terus tiap tahunnya mengalami penurunan dari pendapatan yang mereka terima maupun dari keuntungan yang mereka terima, yang awalnya tahun 2017 untung menjadi rugi pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan etika bisnis dengan permasalahan. Hubungan etika bisnis dengan permasalahan yang terdapat pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk ini adalah dari segi pelaksanaan prinsip etika bisnis perusahaan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yang dimana dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, prinsip etika bisnis perusahaan yang dijalankan dengan baik oleh PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, dan yang kedua, prinsip etika bisnis perusahaan yang dijalankan dengan kurang baik oleh PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. Dari dua hal tersebut, sebenarnya sudah dapat menandakan bahwa
pelaksanaan etika bisnis pada perusahaan ini sebetulnya sudah cukup baik karena ada beberapa prinsip etika bisnis yang sudah dilakukan dengan baik, tapi ada juga beberapa prinsip dari etika bisnis perusahaan yang dijalankan kurang baik. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai dua kategori yang sudah saya paparkan sebelumnya. Untuk prinsip etika bisnis perusahaan yang dijalankan dengan baik, ada dua prinsip. Yang pertama, prinsip kejujuran. Maksudnya, perusahaan sudah berusaha untuk terbuka kepada publik mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang dimana hal tersebut sudah sepantasnya dilakukan oleh perusahaan yang sudah go public. Lalu yang kedua adalah prinsip loyalitas. Maksudnya adalah perusahaan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja perusahaan, meskipun sampai sekarang kinerja perusahaan tersebut belum membaik. Lalu untuk prinsip etika bisnis perusahaan yang dijalankan dengan kurang baik, ada dua prinsip juga. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Maksud dari prinsip ini adalah kurang dapatnya perusahaan dalam membuat kebijakan atau strategi guna memperbaiki kinerja perusahaan. Lalu, untuk prinsip integritas moral, maksudnya adalah prinsip ini terjadi karena tidak dijalankannya dengan baik prinsip otonomi, yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini, yang dimana hal tersebut ditandai oleh anjloknya harga saham dari PT Dua Putra Utama Makmur Tbk ini di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya bahas sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, permasalahan yang terjadi pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk merupakan permasalahan yang berkelanjutan dan sudah cukup lama terjadi. Yang kedua, pelaksanaan etika bisnis pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk sudah cukup baik. Yang ketiga, prinsip etika bisnis perusahaan yang dijalankan dengan baik oleh perusahaan adalah prinsip kejujuran dan prinsip loyalitas. Yang keempat, prinsip etika bisnis perusahaan yang dijalankan dengan kurang baik oleh perusahaan adalah prinsip otonomi dan prinsip integritas moral. Cukup sekian pemaparan hasil dari tugas etika bisnis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.